Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada pertemuan kali ini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan tumpang sari yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai tentang tanaman kemangi, untuk saat ini kita membahas mengenai tentang tanaman cabai. Ya, untuk tanaman cabai ini kita tanam dengan jarak kurang lebih 1 kilan. Jenis cabainya adalah cabai keriting, dan ini kita juga masih belajar kawan-kawan. Kami tidak melakukan istilahnya lebih menggurui, tidak, tapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Semoga jika ada hal yang bermanfaat, kawan-kawan bisa menggunakannya dengan baik, dan jika ada hal yang kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kali ini kita lanjut ke video sebelumnya. Bahasanya pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembukaan dasar. Nah, akan tetapi untuk saat ini setelah dilakukannya proses pembukaan dasar, selanjutnya kita melakukan penanaman. Nah, penanaman ini kemarin kita tidak sempat memvideokan, akan tapi kami jelaskan pada video kali ini. Nah, penanaman kemarin itu caranya cukup lubang tanam yang sudah tertutupi dengan pupuk dasar kita tugal dan kita beri tanaman yaitu cabai. Nah, penanaman ini kemarin itu kita usianya kurang lebih 7 hari setelah melakukan penaburan pupuk dasar, minimal 7 hari kan kawan, lebih tidak masalah semacam itu. Akan tetapi kemarin kita melakukan penanaman di usia 7 hari setelah penaburan pupuk dasar, karena target kami adalah tanaman cabai ini nantinya setelah Idul Fitri ya, itu nanti bisa kita panen hingga arahnya menuju Idul Adha ataupun setelah Idul Adha semacam itu kan kawan. Dan ini kemarin kita tugal terlebih dahulu, baru langkah berikutnya kita tanami dengan menggunakan bibit cabai. Bibit cabainya kami membeli di daerah kami ya, membeli di daerah kami dengan per pokok batang kayak gini kurang lebih Rp250 ya, karena ecer ya semacam itu. Akan tetapi tidak masalah bagi kami ya kan kawan, karena kami tidak sempat membibitkannya, jadi kita beli sudah jadi semacam ini. Nah, itu sebelum dilakukan penanaman di lahan ini, penanamannya itu lebih rincinya bahwasanya bibit yang kita beli ini kita berikan air sedikit, lalu kita tanam ke bagian yang sudah ditugal, dan penanamannya agak sedikit dalam dan berada di tengah lubang tanam. Jangan sampai batang ini menyentuh bagian plastik ini kan kawan. Nah, tujuannya agar apa? Agar tanaman cabai tidak panas ketika terkena sinar matahari. Nah, ini contoh penanaman yang menurut saya bagus ya. Penanamannya agak ke dalam dan berada di tengah-tengah. Dan tanaman cabainya kawan-kawan, ini setiap penanaman agak dipadatkan bagian sekitar pangkal batangnya ini kan kawan. Agar apa? Agar batang ini kokoh dan tidak mudah jatuh lah, istilahnya semacam itu jika terkena angin. Kalau misalnya ini kan kawan menanamnya kurang dalam, sepengalaman kami, bibit cabai itu akan mengalami kondisinya jatuh lah semacam itu, atau rubuh, dan pada akhirnya batang cabai ini itu terkena plastik, dan mau tidak mau tanaman cabai itu kepanasan sebagai akibat plastik terkena sinar matahari, suhunya meningkat, dan pada akhirnya jika terkena batang otomatis batangnya kepanasan dan pada akhirnya kering dan mati.
semacam itu. Oleh sebab itu dari pengalaman tersebut kita menanamnya di bagian tengah, kita agak sedikit padatkan, dan alhamdulillah ini kondisinya tanaman cabenya selalu berdiri tegak dengan bagus ya kawan-kawan, semacam itu. Dan yang jelas setelah penanaman dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan penyiraman. Kondisinya pastikan medianya selalu lembab, karena media yang lembab ini mengurangi tingkat kesetresan ketika tanaman dipindahkan ke lahan secara langsung. Karena biasanya tanaman cabai yang dipindahkan tidak biasanya di bawah naungan, kalau dipindahkan secara langsung itu akan mengalami layu. Dan untuk mengurangi tingkat kesetresan dari tanaman cabai tersebut, kita bisa melakukan penyiraman secara terus-menerus setiap pagi dan sore. Dan yang pastinya parameternya adalah media tanam ini kondisinya selalu lembab dan selalu airnya tersedia bagi tanaman lah, semacam itu. Dan yang jelas tanaman sendiri nantinya akan bisa mengurangi tingkat kesetresannya ketika dipindahkan ke lahan, semacam itu kawan-kawan. Dan kan bisa lihat ya, ini saya membuktikan yang omongan saya. Nah, jika tanaman cabai ini bagiannya terkena plastik, nah kondisinya semacam ini, daunnya akan mengering, dan ini efeknya fatal kan kawan jika terkena pada bagian batang. Karena batang sendiri jika terkena plastik yang mulsa ini biasanya akan kering dan pada akhirnya mati. Dan itulah bagaimana cara penanaman yang kita lakukan untuk saat ini. Dan ini saya ingatkan, penyiraman tanaman cabai untuk 7 hari pertama harus disiram secara terus-menerus agar mengurangi tingkat kesetresan itu sendiri, dan tanaman cabai lebih bisa adaptif lah nantinya, harapannya semacam itu, biar tidak kaget ketika menghadapi kondisi lingkungan yang begitu lebih ekstrim ya dibandingkan di bawah naungan. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai tanaman cabai kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.